Oke, halo. Pada kesempatan kali ini aku ada teman-temanku sebagai bintang tamu untuk podcast yang akan kami lakukan saat ini. Jadi perkenalan dulu, aku Kenzi Yotnel Santoso, NIM 270 2311 875. Perkenalkan, nama saya Mas Bastian Syafrul dengan NIM 27022 30991. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana dengan NIM 270 Perkenalkan, nama saya Abdul Pemerintah dengan NIM 2022. Perkenalkan, saya Ibu Sari Baraditya dengan NIM 2702359. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdisa dari Rizky, NIM 27029. Ya, ini kesempatan kali ini kita membahas apa ini? Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dari mata kuliah Consumer Behavior mengenai etika konsumen dalam berbisnis. Jadi kita akan membahas dari etika konsumen dalam berbisnis itu apa sih? Etika konsumen dalam berbisnis itu merupakan prinsip-prinsip dari apa yang akan mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri dalam berbisnis. Nah, dari contohnya ada Mungkin salah satu contohnya bisa juga kayak pencurian yang contoh contohnya adalah konsumsi ilegal kayak pajak atau mencuri. Nah, kalau itu menurut gimana? itu perilaku yang mempengaruhi bisnis orang ya, merugikan bisnis orang. Itu mencuri kan? Mencuri Bisa tambah undang-undang. Bisa terpasang. Ya. Kemudian kayak ada beberapa itu seperti kayak penipuan tuh. Kayak beberapa konsumen itu membuat klaim palsu untuk mendapatkan pengembalian uang atau diskon seperti itu. Oh, maksudnya di scam gitu. Ya, scam gitu. Nah itu apa sih? Aku membahas sebenarnya terkait itu ya. Banyak. Kalau kira-kira gitu ya. Dan contohnya lagi yaitu perilaku konsumen yang sebenarnya contohnya itu kayak menyebarkan informasi palsu atau membuat nama sebuah bisnis lah. Kayak yang pertama, kalau menurut saya kita hoax dia bisa dibilang seperti itu lah. Urusan kalau kali Itu terakhir gitu ya. Jadi ya nggak boleh dong. Kamu nggak diri. Oke, selanjutnya tentang pasar. Tapi ini membahas tentang bagaimana perilaku konsumen mempengaruhi pasar. Yaitu topik yang kita selidiki. Dan bukti yang pertama yaitu kekuatan konsumen. Konsumen memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan bisnis melalui pembelian mereka. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu perusahaan semakin diharapkan untuk bertanggung jawab secara sosial dan juga konsumen dapat mempengaruhi perilaku perusahaan melalui pembelian mereka. Yang terakhir yaitu pemasaran hijau yang berisi tentang pemasaran produk dan layanan yang ramah lingkungan. oh, produk yang ramah lingkungan gitu. Menurut kalian gimana? Gimana kalau produk yang ramah lingkungan ya? Mungkin kayak apa ya? Mengurangi plastik. Itu kalau kita tahu. Itu pasti bakal mempengaruhi sifat konsumen kepada bisnisnya kita kan ya. Makanya bisnis kita bakal juga lebih baik kalau kita melakukan investasi sendiri. Bisa membantu lingkungan lebih baik. Itu juga bisa meningkatkan konsumen dalam membeli barang. Secara langsung. Ya karena konsumen itu kan memiliki itu kan kekuatan sendiri kok mengambil keputusan terhadap bisnisnya kita itu sendiri. Kan keputusan itu pasti ada faktor. Iya. Beberapa faktor. Oke, lanjut. Tentang bahan sekarang. Yang maksud ini adalah menekankan dampak perilaku konsumen terhadap lingkungan. Nah, beberapa topik dibahas meliputi konsumen yang terbarukan, yaitu konsumen yang tidak bersalah lingkungan dan memenuhi kebutuhan generasi
mungkin kecil-kecilnya kan sama sembarangan lah ya. Kan suatu saat akan bertambah. Kayak Kayak ini mereka misalnya itu kan punya program sustainable living plan. Itu kan mereka dalam proses produksi mereka tuh mereka mengurangi limbah yang bisa berdampak di lingkungan. Nah itu juga di situ loh. kemudian ada kayak efek perubahan iklim, salah satunya adalah penyebab utama untuk perubahan iklim dan konsumen dapat membeli pilihan untuk mengurangi jejak karbon mereka. Jadi sebagai pelaku bisnis kita juga harus sadar dan peduli ya sama efek dari bisnisnya kita terhadap lingkungan itu. Karena kembali ke topik yang pertama tadi, konsumen pasti punya perilaku dan punya kemampuan untuk memilih dan memberi dampak pada bisnisnya kita sendiri kan ya. Nah, jadi kita sebagai pelaku bisnis pasti harus lebih peduli ya, berpikir sama apa yang kita lakukan dan dampak-dampaknya terhadap lingkungan ini. Dan kebanyakan bisnis sekarang kan banyak yang memilih limbah. Limbah kan sebenarnya kayak pabrik faktor. Mungkin cara itu tuh ini salah dengan cara lain membangun atau menukar mengurangi dalam perbuatan. Menurut itu gimana? Adanya limbah dari bekas perusahaan ini. Limbah dari perusahaan itu sangat merugikan masyarakat ya. Kalau mengulang limbah itu termasuk juga ya? Itulah itu. Tidak tahu. Bukan. Bukan bekas apa ya? Ya itu termasuk efek limbah dari perusahaannya. Ya, orang ya, Luas banget sih, kan jadi viral banget ya tidak tidak. sampai sekarang orang dapat. Yang bisa dijadikan contoh juga kita belajar ke depannya Jangan terlalu rakus lah. supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut sekarang konsep utama ya. Ya. Konsep utama salah satunya ada etika konsumen. Prinsip-prinsip moral yang mengandung perilaku konsumen yaitu seperti konsumen gimana? Lebih ke prinsip-prinsip moral yang mengandung konsumen gitu ya. Iya sih. Maksudnya ketika kita membeli barang mungkin kita juga harus punya etika. Mungkin lebih ke apa yang kita berikan kepada konsumen sehingga konsumen itu bisa mendapat feedback moral yang baik ke apa yang kita hasilkan dari perusahaan kita dulu. Kalau yang bisa review itu termasuk tidak ada etika konsumen. Yang level review kayak gitu. Untuk review Kan misalnya dari kayak aku pernah dengar kayak signifikan gitu ya. Habis ini kan siulang iya harusnya bisa ditaruh di store-nya langsung buat di review. Jadi nggak dibuka nggak jadi Nah, mungkin itu kalau penjualan respon yang positif ya. tergantung bahan kemasannya itu. Bahan kemasannya dari beberapa daerah. kalau membahas etika sih mungkin lebih ke apa tadi review ya. Mungkin ke bagaimana sikap konsumen itu menanggapi hal yang kita prediksi dari adanya review ini. Kalau customer ini bakal diam mereka beli satu tapi reviewnya untuk berdua, tiga, empat, berlima. Nanti itu lebih ke etikanya customer terhadap apa yang kita provide untuk mereka dari perusahaan kita dari bisnis kita. Nah,
kita sebagai pelaku bisnis itu lebih mengikuti dorongan apa yang diberikan oleh konsumen saja. Mungkin itu apa yang dimaksud dengan rata-rata konsumen yang dalamnya mendorong jalannya bisnis kita sendiri. Kalau dari implementasi nyatanya kalian ada pikiran nggak soal itu? Mungkin ada yang lain? Mungkin menurutku sih kayak bagaimana pasar sekarang ini lebih mendorong pasar HP untuk punya screen yang lebih tipis, lebih gracious, lebih minimalis. Ini salah satu contoh dari dorongan konsumen sendiri ya, mempengaruhi bagaimana kita menanggapi keinginan konsumen sendiri. Karena mengikuti zaman. Yang mengikuti zaman, jadi kita secara otomatis kan kita mengikuti keinginan konsumen itu. Jadi mereka mau yang kekuatan untuk mendorong apa yang akan kita produksi ke depannya. Selanjutnya itu tanggung jawab sosial perusahaan. Itu tanggung jawab perusahaan untuk bertindak itu tanggung jawab secara sosial. Ya, itu penting banget sih menurut gue. Ya, Karena dari tanggung jawab kita sebagai pelaku usaha dan kita sebagai pelaku usaha itu kan harus punya sikap yang etis ya. Itu pasti akan memberi feedback dan image yang baik terhadap customer kita. Karena kembali ke itu tadi, customer kita kan punya kekuatan terhadap bisnis kita, usaha kita itu sendiri. Contohnya dari mana tuh? Nanti kalau kan nggak sosial. Tanggung jawab usaha itu lebih ke apa ya? mungkin kayak ini ya. Kalau misal kita mempunyai karyawan tapi karyawan tidak melakukan konsumen dengan baik, mungkin kita akan melakukan jawaban dan cara kayak membilangi lah karyawan tersebut. Oh, mungkin kalian ada pernah lihat video kita kemarin ada pegawai perusahaan yang membina dalam hal itu membina masyarakat yang masih menggunakan BPJS di media sosial. Nah itu kan sama perusahaannya langsung diikat, iya diikat ditindak dengan langsung tugas gitu ya. Itu kan secara langsung pernah membawa dari sebuah perusahaan. Jadi secara dalam satu hal itu mereka yang bertanggung jawab atas pencemaran nama baik perusahaan itu sendiri yang dilakukan oleh karyawannya, karena itu kan menyinggung, sangat menyinggung kan untuk masyarakat yang mungkin masih menggunakan BPJS itu sendiri. Dan yang bisa kita lakukan kesehatan kan Ya, di masalah Itu kan bukan suatu yang harus disinggung kan. Lanjut. Oke, selanjutnya ada pemasaran bicara. Pemasaran produk dan layanan yang ramah warga. Ini sama mereka di sini. Iya kan. Sama lingkungan. Jadi kayak beberapa perusahaan itu kayak harus mengusahakan supaya produk-produknya dibikin oleh mereka itu tidak mencemari lingkungan juga. Tidak akan tambah dulu atau bahkan harus bisa positif dulu ini. Ya, kemudian kayak beberapa produknya itu seperti kayak bisa dimanfaatkan untuk daur ulang atau dapat digunakan untuk konsumsi berkelanjutan. Nah, mungkin yang kalian tahu kenapa sih kalau buatan produksi? Nah, itu biasa. Makanya sekarang mereka menjadi goreng. regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah ini yang berubah. Udah lolos CSCC. Karena kan polusi kan buatan. Tapi mungkin salah satu contoh yang menurutku kita paling rasain itu ada di iPhone ya. Dimana setiap pembelian iPhone cuma dapat HP jangan kita ya. Oh iya. Nggak dapat charger. Nggak kayak apa? Jangan Zaman dulu ya. Dulu lengkap Lengkap headset, kadang dapat casing. Itu kan salah satu bentuk perusahaan dalam mendukung masih publik ini ya yang ramah lingkungan. Sekarang konsumsi yang
berkelanjutan, konsumsi yang tidak merusak lingkungan dan memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Ini lebih ke produksi barang atau jasa yang lebih mementingkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen pada depannya dalam mungkin jangka waktu panjang. Iya. Jangka panjang sih. Jadi lebih membahas ke apa yang bisa ditawarkan pada konsumen ini untuk jangka panjang untuk profit kebutuhan mereka dalam jangka panjang itu sendiri. Ini sama kayak berkaitan dengan pemasaran hijau tadi. Kan buat Iya, generasi ke depannya. Mungkin menurutku untuk zaman sekarang contoh paling nyatanya adalah maraknya produksi kendaraan berbahan bakar listrik ya. Itu kan sudah mencakup blueprint itu sendiri dan memprofit kebutuhan generasi kedepannya dalam jangka panjang kan. Dimana dibeli produk-produk yang berbahan bakar listrik ini dapat mengurangi polusi udara yang selama ini sudah disebabkan oleh BBM. Dan cara pemerintah itu lucu. Mereka ya pintar sih mereka mensubsidi biaya pajak. Pajak itu Pajaknya listrik. Iya sih. Besar itu. Itu kan tidak beralih sih. Nggak beralih. Tapi Kalau masyarakat minat untuk membeli, ya beda lah kalau membeli. iya, membeli listrik. Ini kalau yang aku dapat ya dari kesimpulan kita ngobrol dari tadi ini, aku dapat kesimpulan kalau kita ini memberikan gambaran umum tentang etika konsumen serta bagaimana cara perilaku konsumen mempengaruhi pasar dan dampak konsumen terhadap lingkungannya. Serta dalam obrolan kita yang baru-baru ini tadi, kita bisa menyadari dampak dari perilaku mereka dan untuk bagaimana cara kita membuat produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan berlaku untuk masyarakat yang akan datang untuk berkelanjutan. Itu sih yang aku dapat dari tadi ya. Oke, mungkin sekarang aku mau ngajak kalian diskusi ya. Kan kita udah bahas banyak banget nih topik-topik dari A sampai Z. Ya ini coba aku mau tanya nih ke kalian itu masalah etika konsumen tadi yang di awal. Kan kita ada sempat bahas tentang pencurian kan. Nah, misalnya ini ada pembajakan film atau musik digital gitu. Kan dengan mudahnya akses digital dan internet zaman sekarang, ilegal seperti itu kan mudah terjadi ya, mudah sekali terjadi dan banyak sekali konsumen yang mengunduh konten yang hak cipta itu secara ilegal. Ini kan merugikan banget nih bagi industri-industri yang secara langsung mereka membuat film itu sendiri. Ya tentunya kayak beberapa website bajakan sekarang kan sudah marak di internet. Tentang satu contohnya Itu kayak merugikan perusahaan film itu sendiri karena mereka menyediakan film bajakan untuk mereka yang ingin menonton secara gratis. secara langsung mereka itu nggak support sama produsen itu. Iya. jadi mungkin maksudnya lo itu contohnya lebih ke banyaknya website yang profit gitu. Ya kayak banyak website itu sekarang di kayak memberikan kayak beberapa film-film bajakan. Tentunya itu kan juga merugikan perusahaan film itu sendiri. Ya. Dan ini kalau dari pendapat kalian ya, kebanyakan film itu merugikan konsumen juga. Merugikan. Enggak sih. Tentu kayak memberi keuntungan buat mereka kayak bisa mengakses film itu secara gratis. Tapi bisa diberikan kalau yang membeli tiket secara maksudnya kita kan rekam dulu. Itu kan dia tidak beli tiket bisa ada yang dipasarkan itu gratis. Tapi mungkin di satu sisi ada merugikan juga sih kalau konsumennya. Mungkin dengan
adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini yang menyediakan konten ilegal. Ini akan memberikan stigma ke masyarakat, ke konsumen ini bahwa mengkonsumsi produk atau jasa ilegal ini sebagai suatu hal yang normal. Nah, kalau diteruskan seperti ini kan nggak akan berubah-berubah gitu ya. Nah, mungkin dengan itu ada dalam kita yaitu kayak mungkin ada Netflix itu Karena Netflix atau Kan beberapa memiliki platform lisensi. lain memiliki lisensi dan itu berbayar. Resmi lah ya, berarti ya. dan itu kan pasti yang disediakan Netflix apa ada Mungkin salah satu faktor lain yang aku lihat itu kurangnya kesadaran itu sendiri. Nggak sepenuhnya salahnya provider ilegal ini sih. Menurutku konsumen ini juga kurang lah kesadarannya. Mungkin dari pemerintah atau dari hukum yang kurang ketat itu sendiri, mereka jadinya kurang sadar kalau hal yang mereka lakukan ini sebenarnya benar-benar merugikan banget loh. Benar-benar menghancurkan industri bisnis yang orang lain gitu. Kemudian kalau saya masalah penipuan, misalnya ada kasus pengembalian barang palsu. Beberapa konsumen ini kan sering membeli barang atau mengganti barang asli dengan barang yang palsu, kemudian dikembalikan ke konsumen tersebut untuk mendapatkan uang mereka kembali atau garansi. Kalau menurut kalian dampak apa sih yang kira-kira bakal dirasakan oleh pelaku bisnis ini? Tentunya kayak beberapa konsumen-konsumen nakal seperti itu yang mengembalikan barang palsu pada penjual sebelumnya itu kayak tentunya pasti bakal merugikan sekali nggak sih? satu itu kembalikan ke barang second Ya, kedua itu barang KW Pak dijual Pak betul. Kayak tentunya mereka memikirkan itu kayak untuk keuntungan mereka sendiri tapi merugikan penjualnya itu. Tapi yang mungkin kurang kita highlight sini itu karyawannya sih. Lo bayangin bisa kecolongan kok bisa kecolongan gitu kan? kan saya harus cek sih Ada oknum nakal yang mau menipu, terus perusahaan udah rugi, karyawannya kan pasti juga kena kan? Kok bisa mereka menerima pengembalian barang palsu gitu? Jadi kan oknum-oknum ini yang orang bertanggung jawab ini, orang peduli dengan gimana ya nasibnya orang-orang yang sedang bekerja mencari nafkah ini, mereka tipu. Yang lebih kan nggak cuma perusahaan itu sendiri. Pasti nanti karyawannya yang kena imbas, yang kena hukum gitu. Tentunya kayak seharusnya perusahaan itu memiliki upaya untuk memberikan memberikan pembelajaran lah kepada karyawannya untuk mencegah perilaku konsumen tersebut supaya tidak merugikan perusahaan. Kayak diberi pelatihan supaya lebih aware gitu. Karena kan itu kasusnya kan tadi konsumennya beli dulu ya, Pak, ya. Beli terus direktur dengan barang yang palsu. Ya. Jadi kalau menurutku ya ini bisa bilangin kayak kita beli di Shopee. Di Shopee kan biasanya kita harus ada video unboxingnya dulu, baru bisa direktur kan. Nah, itu merupakan kayak upaya mencegah kejadian tersebut. kan nggak mungkin kan kita untuk nggak tahu Ya. Bisa. Terus ada masalah perilaku konsumen yang kurang etis. Itu maksudnya gimana? Itu kayak mungkin kayak beberapa konsumen itu memberikan rating palsu di secara online gitu ya. Kepada konsumen. yang ingin menjatuhkan Kemudian kayak ada beberapa perusahaan itu kayak sengaja membeli masker untuk memberikan rating yang bagus terhadap perusahaan tersebut. Ya, banyak sekali. nah kayak kalau cek sing beberapa pas semua Mungkin lebih ke oknum yang sengaja memasukkan Rating rating tersebut. tersebut untuk merugikan atau menguntungkan satu pihak gitu. Kalau menurutku itu ya, kita nggak bisa nganu ya, bukan karena dari kesadaran
Dengan itu kan kayak secara kan kayak praktik berbisnis. Menurut aku gimana kira-kira dampaknya kalau untuk pedagang-pedagang online ini ya? Mereka Sengaja tidak ingin rendah, padahal paling bagus. Ya, kalau sengaja tidak ingin rendah kan hasil penjualnya baru mereka jual itu sebenarnya bagus, tapi dia juga sama membeli itu kan baik. Gratis, betul, gratis. Kemudian di kategori pasar yang pertama yaitu kekuatan konsumen. Beberapa konsumen itu terlibat dalam praktik yang tidak etis. Contohnya yaitu konsumen dapat memboikot perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, atau juga bisa praktik bisnis yang tidak adil. Kalau menurutmu gimana tuh aksi boykot dari konsumen ini terhadap perusahaan? Dampaknya Ya apa tuh hal yang tepat untuk dilakukan kalau kasusnya sudah seperti ini? maksudku ya pribadi, kalau bentuk pribadi itu kalau kita kalau ketika kan aku kota juga kayak di kayak gitu kan Oh kita ya. sekarang bisa kita gitu kan itu kasihan sih sama pegawainya Oh dari pegawainya. mereka kan kerja juga buat cari uang terus tiba-tiba yang datang sepi bisa aja kena PHK malah kasihan ke itu. Kalau menurutku sih yang sangat dirugikan perusahaan. Kan kalau masalah karyawan kan pasti tetap dibayar ya, apapun kondisinya. Nah, tetapi masyarakat Indonesia sangat memahami kalau menurutku ya. Kan AFC Indonesia kan juga memiliki PT sendiri, negara itu. Jadi percuma kita perusahaan. Itu maksudnya pro Palestina yang akan berbuat itu. Blunder lah. Itu guys ya. Jadi itulah, padahal itu sudah menjadi perusahaan yang berbeda dengan yang di luar sana. yang belum AFC yang Palestina dan AFC Indonesia kan berbeda. Jadi mungkin aksi boykotnya itu sendiri bukan hal yang salah, tapi kayak bagaimana para aksi pelaku boykot ini yang kurang memahami gitu apa yang sebenarnya terjadi, hingga mungkin jadinya aksinya kurang bermanfaat gitu, kurang berpengaruh. Kemudian ada sini pemasaran hijau ya. Nah, pemasaran hijau itu merupakan pemasaran produk ramah lingkungan dengan cara perusahaan dapat memasarkan produk yang terbuat dari bahan daur ulang atau bisa juga yang hemat energi atau memiliki dampak negatif yang memiliki dampak negatif kepada negatif yang rendah terhadap lingkungan gitu. Ini sebenarnya topiknya udah kita bahas tadi. Jadi kita kan dari bahas aja kira-kira studi kasus ini. Kasusnya. Tapi kalau menurutku ini kayaknya efek banget sih ya kalau masalah udah go green ini, karena kalau dari yang aku lihat nih, dari responnya atau dari sifat customer itu sendiri, kan banyak nih orang-orang yang lebih ke arah FOMO untuk ikut membeli produk yang ramah lingkungan, go green, yang anti limbah. Jadi menurutku ini strategi yang bagus sih, nggak cuma dalam kemajuan kebersihan ekosistem ini sendiri, tapi juga dalam berbisnis. Karena itu tadi aku lihat banyak banget sebenarnya sih orang-orang yang ikut membeli produk ini karena FOMO. Tapi kan kalinya nanti mereka jadinya membantu perusahaan itu sendiri dalam berbisnis dan dalam menjalankan ekosistem yang lebih bersih gitu ke depannya. Ini pokoknya baik ya. Pokoknya baik. Pokoknya baik. Bisa dibilang seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya Yaitu dalam konsumsi berlanjutan. Studi kasusnya adalah tren konsumen untuk mengurangi penggunaan plastik setelah dipakai. Banyak konsumen memilih untuk menggunakan botol air yang dapat digunakan kembali, menggunakan tas belanja dan produk tanpa kemasan. Mungkin hal seperti itu dilakukan oleh McD. Oh Karena iya. kan ada plastik, jadi pakai Kesulitan juga. terus Perindo dan lain-lain. minimal kan di beberapa daerah juga Udah menerapkan sistem
pribadi kan. Iya. Tapi kira-kira apa ya faktor yang mendorong konsumen itu buat mengadopsi gaya hidup yang seperti itu? Yang maksudnya membeli tempat dan Iya. kan nggak sering pakai. Bisa dikasih berkali-kali. Mungkin mereka udah memang punya kesadaran sendiri, kesadaran Kesadaran itu juga. terhadap kebersihan keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada limbah. Nah, limbah ini kayak nampaknya limbah elektronik mengandung bahan berbahaya yang dapat menyumbang lingkungan. Mungkin ada Kalau yang limbah elektronik Lebih ke dampaknya apa ya kira-kira kok limbah-limbah elektronik ini terhadap lingkungan kita? sebenarnya kalau limbahnya itu ke air gitu ya, itu kan juga beracun kan Oh, yang buat penting ekosistem dari sekitar. mungkin HP-HP bukan yang dalamnya ada baterai, ada isinya. Itu pasti akan merusak ekosistem di laut gitu ya. Sebenarnya dan keburu itu juga kan lama. Lama banget. Jadi pola-pola sana pasti juga terdampak kan pasti. Ya, betul. Oke, kalau menurut kalian ini topik yang paling menarik ya karena yang kita bahas ini apa nih? Aku itu di kasus sih kalau di kasus tadi sih. Karena kenapa sih? Tugasnya namanya Semuanya. Oh semuanya. Semuanya. kalau aku lebih tertarik ke gimana feedback dari perilaku konsumen itu sendiri sih. Kan itu sebenarnya paling suatu hal yang sebenarnya perlu diperhatikan banget gitu di dalam bisnis kan. Karena perilaku konsumen ini secara nggak langsung ya mereka bisa mempengaruhi bagaimana berjalannya bisnis kita. Kalau kita bisnisnya hancur atau naik, itu bisa benar di menentukan di tangan konsumen itu sendiri kan. Dari perilaku yang terkait yang dari bahas tadi, dari sekedar fake comment, fake review aja bisa menghancurkan bisnisnya kita. Jadi ini menurutku sesuatu yang sangat menarik buat dibahas sih, karena hal sekecil itu bisa berdampak besar, merugikan atau